Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan sedikit mengenai tentang nuzul Quran dan juga asbabun nuzul, guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran Hadis yang diampu oleh Bapak dosen, yakni Bapak Dr. Ahmad Fatoni MPD. Baik, langsung saja pembahasan kali ini saya awali dari pengertian nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran berasal dari dua kata, yakni nuzul dan juga Al-Quran. Nuzul sendiri berasal dari kata nazala yunazzilu tanzilan, yang memiliki makna turun, yakni secara berangsur-angsur. Adapun kata anzala yunzilu inzalan dengan makna denotatif, maka artinya menurunkan. Jika lafaz nuzul disejajarkan dengan lafaz Quran, maka makna yang dihasilkan yakni turunnya Al-Quran. Nuzul Quran ialah cara dan fase di mana proses turunnya Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab Al-Quran, bahwasanya sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran tersebut telah terlebih dahulu diturunkan oleh Allah ke Lauh Mahfuz, yang kemudian dari Lauh Mahfuz itu diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia. Barulah dari Baitul Izzah tersebut diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang selanjutnya mengenai proses turunnya Al-Quran, ada beberapa tahap proses turunnya Al-Quran. Tahap pertama ialah penyampaian Al-Quran dari Allah yang disampaikan ataupun diturunkan ke Lauh Mahfuz. Maksudnya ialah sebelum Al-Quran itu disampaikan atau diturunkan kepada Rasulullah SAW, yakni sebagai utusan Allah terhadap manusia, Al-Quran tersebut telah terlebih dahulu disampaikan ataupun diturunkan ke Lauh Mahfuz. Dan Lauh Mahfuz ini ialah suatu tempat lembaran yang terpelihara, di mana Al-Quran tersebut pertama kali ditulis pada lembaran tersebut. Untuk tahap kedua, yakni turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama ini Al-Quran disimpan di Bait Al-Izzah, itu Baitul Izzah. Menurut pendapat yang sahih, Baitul Izzah itu ada di langit yang paling bawah, yakni langit dunia. Untuk tahap yang ketiga, yakni Al-Quran tersebut diturunkan dari Baitul Izzah, yakni di langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Quran tersebut tidak serta-merta sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, yakni berangsur-angsur menurut keperluan masa dan tempat nuzul Quran ataupun turunnya Al-Quran. Adapun proses dan tahap turunnya tersebut melalui perantara malaikat Jibril atau yang sering disebut dengan Ruhul Amin dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira. Dan ayat yang pertama kali diturunkan yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5.
Dari peristiwa nuzul Quran, maka terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dari peristiwa tersebut. Beberapa hikmahnya ialah untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima serta menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW menghadapi hambatan dan tantangan serta kesulitan-kesulitan. Samping itu juga untuk menghibur hati beliau pada saat menghadapi sebuah perlawanan dari orang-orang kafir. Kemudian mukjizat dari Al-Quran tersebut akan menjawab, yakni mukjizat Al-Quran dapat menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir, yang mana di balik peristiwa itu orang-orang kafir menanyakan kapan hari kiamat itu datang. Dan di masa selanjutnya yakni memudahkan Nabi Muhammad dalam menghafal lafaz Al-Quran, mengingat Al-Quran bahwasanya Al-Quran tersebut bukan syiar ataupun prosa, tetapi kalam Allah, kalam dari Allah yang berbobot maknanya, sehingga memerlukan hafalan dan juga kajian secara khusus. Kemudian di masa selanjutnya yakni memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat serta memahami Al-Quran untuk dijadikan pedoman dan ajaran dalam kelangsungan hidupnya, serta untuk menjawab problematika masyarakat dan juga memberikan pengaruh besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Selanjutnya pembahasan mengenai asbabun nuzul. Apa sih asbabun nuzul itu? Dari kata asbab. Asbab sendiri merupakan bentuk jamak dari lafaz sebab, yang berarti sebuah alasan, atau bisa dikatakan ilat ataupun sebab. Jadi kalau disejajarkan lafaz asbab yakni dengan lafaz nuzul yang berarti turun, maka asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab turunnya Al-Quran, baik satu ayat maupun beberapa ayat yang turun. Dari asbabun nuzul tersebut kita dapat mengambil sebuah manfaat. Jika kita mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran, yakni biasanya per surat itu ada asbabun nuzulnya. Dari asbabun nuzul tersebut kita dapat mengambil manfaat, yakni untuk menghantarkan kita dalam memahami sebuah kandungan teks yang ada di dalam Al-Quran tersebut, serta keadaan dan juga peristiwa yang terjadi ketika Al-Quran itu diturunkan. Biasanya bersurat itu ada asbabun nuzulnya dan ada peristiwa-peristiwa yang terkait yang menjadikan sebab-sebab diturunkannya surat tersebut. Adapun manfaat yang lain ialah untuk mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum, dan manfaat yang selanjutnya yakni untuk memahami Al-Quran dan menyingkap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa pengetahuan sebab turunnya. Baik, itu tadi pemaparan serta penjelasan sedikit mengenai asbabun nuzul dan juga nuzul Quran. Kiranya apabila ada
informasi yang kurang pas ataupun masih kurang lengkap, serta ada tutur kata atau sikap yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, Akhirul Kalam. Kafa minni afan alal kulli ahta. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.